Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, dengan saya Bung Ropan dan kita akan bicara sekarang bagaimana cara PSSI untuk bisa memilah mana yang terbaik untuk kita fokus menghadapi lanjutan pra Piala Dunia zona Asia di grup C. Karena sebelumnya ada persiapan tim All Star ASEAN yang nantinya berhadapan dengan Manchester United dalam sebuah laga persahabatan di Shah Alam pada tanggal 28 Mei yang akan datang. Ya. Dan ada beberapa pemain di tim utama kita yang diincar. Salah satu sebenarnya di awal itu Jai Ises, tetapi saya pikir tidak akan mungkin diberikan karena kita sedang fokus untuk menghadapi Cina dan menghadapi Jepang pada bulan Juni yang akan datang. Akan sangat berisiko jika pemain-pemain utama siapapun itu yang masuk di dalam skuad Patrick Kluivert diizinkan untuk memperkuat tim All Star ASEAN, ini akan berbahaya. Ya, kalau mereka cedera tentunya ini merugikan bagi tim nasional kita yang sedang merajut mimpi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Paling tidak kita ada di putaran keempat kalau kita bisa mengalahkan Cina. Ya, dan sambil menunggu bagaimana pertandingan terakhir di Suita menghadapi Jepang. Itu sebabnya kita diwakili oleh hanya 2 pemain. Ya, itu Muhammad Ferrari dari Persija dan Asnawi Mangku Alam dari Port FC yang bermain di Liga Thailand. Tidak lebih. Dan itu sudah dikonfirmasi memang oleh Kim Sang-sik, pelatih Vietnam asal Korea, yang sekarang sampai tadi itu sudah mengumumkan ada 14 nama pemain yang sudah terdaftar untuk memperkuat tim ASEAN All Star yang menghadapi Manchester United. Jadi kebijakan saya pikir dari PSSI itu baik. Nah, sudah bagus. Ya, melarang pemain-pemain utama kita untuk berpartisipasi. Kalau tidak ada acara laga pra Piala Dunia, tentunya ini bisa bagi pemain-pemain untuk bisa bermain. Tapi itu juga kan mereka kalau tanggal-tanggal 28 Mei begitu masih baru selesai untuk menyelesaikan berbagai pertandingan di klub masing-masing, agak berat juga memang. Ya, di samping kita mempersiapkan untuk pra Piala Dunia. Jadi kalau diambilkan pemain-pemain yang bermain di ASEAN di Liga 1 kita oke lah. Dan sudah diwakili oleh 2 pemain tersebut. Nah, pemain terakhir yang dipanggil itu adalah Sergio Ezequiel Aguero dari Malaysia. Ya, untuk bisa bergabung. Juga ada termasuk dengan Dominic Tan dan Hasik Nazli. Itu semua dari Malaysia. Dan tentunya mereka berhasrat ingin tampil bersama tim All Star ASEAN ini karena bermain di Malaysia. Oke. Ada 14 nama teman-teman yang semua sudah termasuk Ferrari dan termasuk dengan Asnawi dan 3 nama tadi dari Malaysia yang sudah masuk dalam daftar di pelatih Kim Sang-sik. Ada penambahan-penambahan lainnya. Itu diantaranya juga masuk adalah 3 pemain dari Vietnam. Ya, 3 pemain Vietnam itu Nguyen Quang Hai, Nguyen Hoang Duc dan Do Duy Man. Itu dari Vietnam. Ya, sementara dari Timur Leste ada Yoyao Pedro dari Timur Leste. Kemudian dari Laos ada Buon Chan Buon Kong ya dari Laos. Sementara Maung Maung Win itu dari Myanmar. Nah, satu dari Brunei Darussalam ya yang dipanggil adalah Azwan Ali Rahman ya yang ikut. Ada juga Faiz Kanganmo dan Andreas Neto itu dari Kamboja. Jadi itu nama-nama pemain. Ada 14 sementara. Ya, kita tunggu tentunya pengumuman selanjutnya dari Kim Sang-sik untuk mengambil berapa pemain. Apakah ada 18 atau 20 pemain yang akan disertakan untuk pertandingan melawan MU, tergantung dari pelatih asal Korea tersebut. Yang pasti untuk pemain-pemain kita fokus saja bermain di timnas kita. Karena kita harus bisa menang melawan Cina. Itu target utama. Bahwa hanya dengan 3 poin ketika kita menjadi tuan rumah di GBK, maka peluang untuk paling tidak lolos ke putaran keempat terbuka untuk Jai Ises dan kawan-kawan. Ya. Dan sambil kita menunggu pertandingan di Jepang pada tanggal 10 setelah tanggal 5 bermain di GBK, siapa tahu ada angin bagus dan paling tidak kita bermain imbang, kan ini oke. Mungkin kalau mengalahkan Jepang ya sangat sulit, apalagi bermain Jepang. Jepang bermain di kita aja, Jepang menang dengan 4 gol. Ya, Jepang memang sudah lolos.
tidak ada pengaruh apapun, tapi tentunya mereka tidak ingin dipermalukan di kandang. Ya, siapapun yang ditampilkan oleh Hajime Moriyasu, pelatih Jepang, entah dengan lapis keduanya tidak mengandalkan pemain-pemain dari Eropa, tetap Jepang adalah tim yang kuat. Karena kalau mereka sampai kalah, tentunya akan berpengaruh di peringkat mereka, dari peringkat 15 bisa turun ke peringkat 18 tentunya, karena mereka adalah tim paling kuat di Asia dengan peringkat tertinggi tentunya. Tapi yang paling pertama buat kita, buat Jay dan kawan-kawan, adalah bagaimana kita bisa mengalahkan Cina. Itu target utama kita. Jangan dulu berpikir ke Jepang, tapi depan mata adalah Cina. Dan itu yang diinginkan oleh kita semua, masyarakat penggemar sepak bola, para netizen yang sangat militan dengan timnas kita, berharap bahwa di GBK kita mampu membalas kekalahan yang kita alami di Cina, kalah dengan 2-1 dari tim setempat. Dan inilah waktunya buat kita, ketika kita sudah ada Emil Audero yang nantinya akan menggantikan posisi Martin Pas yang kena akumulasi kartu. Di sana juga kita ada Dean James ya, sudah bergabung, ada Ole Romeni yang sudah membuat 2 gol secara back to back. Ya, kemudian ada Joy Pelupesi, ini kan pemain-pemain yang tidak bermain ketika di Cina, dan mereka sekarang sudah ada. Saya kira peluang kita untuk bisa mengalahkan Cina terbuka ya, untuk pertandingan tanggal 5 Juni yang akan datang. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.